Ya, kembali lagi di hari ini dalam program Renungan Harian Gereja Masehi Injili di Minahasa. Apa kabar saudara-saudara? Saya percaya kita semua ada dalam tuntunan, ada dalam kasih karunia Tuhan, dan menikmati berkat dan kebaikan Tuhan di hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, siapakah pemilik kehidupan kita? Ya, benar. Dia Tuhan pemilik kehidupan kita. Dan kita ini adalah umat gembalaannya. Kita ini adalah orang-orang yang terpilih untuk tetap terus mengerjakan keselamatan. Meskipun disadari dalam perjalanan kehidupan ini ada begitu banyak tantangan pergumulan hidup. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita adalah milik Allah dan Dia adalah kepunyaan kita, maka di dalamnya kita akan tetap terus dikuatkan sekalipun diperhadapkan dengan tantangan pergumulan hidup. Kita akan tetap terus dimampukan. Kita akan tetap terus ada dalam sukacita untuk memberitakan karya selamat yang sudah Dia perkenankan bagi kita semua. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Jadi saudaraku, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Karena kita tahu bahwa kita telah dipilih. Dan kita ini adalah milik Tuhan. Sehingga di dalamnya, dalam melakukan apapun dalam perjalanan kehidupan ini, ketika diperhadapkan dengan badai, ketika diperhadapkan dengan persoalan, jangan khawatir. Karena Dia adalah pemilik kehidupan kita. Dia yang pegang kendali. Dan Dia yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita kembali lagi dalam Renungan Harian
Dan untuk kesempatan ini saudara-saudaraku, kita akan baca firman Tuhan kembali dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, tapi kita akan baca ayatnya yang ke-6. Sebelum baca Alkitab, mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan, tolong berikan kami hikmat-Mu untuk memahami tulisan-tulisan dalam Alkitab ini. Sehingga dengan kami paham, ada iman yang dikuatkan, ada hidup yang kemudian berkesesuaian dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Amin. Mari saudara-saudaraku kita baca firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin kita punya pengalaman ada orang yang memberikan kita sebuah kado atau barang yang kemudian dia katakan bahwa ini saya pilihkan untukmu. Harganya juga cukup mahal. Tentu ketika kita mendapatkan sesuatu kado, hadiah, atau barang yang dikatakan dia pilih, lalu kemudian harganya mahal, ada kebanggaan dari kita. Karena berarti barang ini adalah barang yang tidak main-main. Ini barang yang berkualitas. Ini barang yang baik. Nah saudara, dalam bacaan Alkitab ini, firman berkata bahwa aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Sebelumnya dalam ayat yang kita baca dalam ayatnya yang keempat, bahwa manusia membuang batu itu, tapi Allah memilihnya. Nah demikian dalam bacaan Alkitab ini. Dikatakan batu itu adalah batu yang terpilih. Batu yang kemudian mahal. Bisa dibayangkan saudara-saudaraku, batu itu mahal. Sesuatu yang terpilih. Betapa bahagianya dan bangganya kita. Sehingga ayat Alkitab lanjutan dari firman Tuhan ini berkata bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah saudaraku yang terkasih, kita semua telah percaya kepada Tuhan. Orang-orang Kristen dalam bacaan Alkitab ini mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Mereka mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan mau mengatakan melalui bacaan Alkitab ini bahwa di tengah penderitaan seperti itu mereka tidak akan dipermalukan. Karena Allah beserta dengan mereka. Dan demikian juga hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Siapa yang percaya kepada Tuhan akan dibela oleh Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan akan ditolong oleh Tuhan. Nah biarlah firman ini akan menguatkan kehidupan kita di hari ini dan di hari-hari selanjutnya. Bahwa kita tidak sia-sia percaya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang penuh kasih. Yang selalu beserta dengan kita. Jangan tinggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan mempermalukan Tuhan dalam hidupmu, sebab seperti kata firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami diberi telinga untuk mendengar, pikiran untuk mengerti, hati untuk memahami. Sehingga ketika kami sudah paham, mengerti apa yang kami dengar melalui firman Tuhan di saat ini, biar itu menolong kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan dan bukan mempermalukan Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah selalu beserta dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Amin.